Halo semuanya, perkenalkan saya Kori Afrida Sakti dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku tentang politik karangan Ahmad Syafi'i Ma'arif yang berjudul Percaturan Islam dan Politik. Buku ini menggambarkan situasi dan kondisi sosial bangsa Indonesia pada umumnya dan partai-partai khususnya. Tujuan pokok kajian buku ini adalah melihat secara kritis realitas politik yang tercermin dalam tingkah laku politik praktis partai-partai Islam pada periode demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 hingga 1965. Percaturan Islam dan politik adalah topik yang kompleks dan sensitif. Islam sebagai agama memiliki prinsip-prinsip yang mencakup semua aspek kehidupan termasuk politik. Dalam sejarahnya, Islam telah memberikan landasan bagi berbagai sistem politik mulai dari kekhalifahan hingga pemerintahan modern. Penting untuk memahami bahwa hubungan antar Islam dan politik sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan pemahaman agama itu sendiri. Menurut pandangan penulis, yaitu Ahmad Syafi'i Ma'arif, tentang pola hubungan antara negara dan agama adalah di mana Islam bukan semata-mata sebagai ritual peribadahan hamba kepada Tuhannya saja, tetapi lebih dari itu Islam menyangkut hal-hal tentang bagaimana kaidah-kaidah batas-batas dalam muamalah dan bersosial dalam masyarakat. Menurut saya, yang menarik dari buku ini yaitu terdapat pada bab 3-5, karena merupakan inti dari ungkapan belah bambu yang diistilahkan oleh penulis, di mana terjadi proses kristalisasi Islam dalam periode demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin yang dibangun oleh Soekarno telah membawanya pada puncak kekuasaan yang sudah lama ia banggakan. Tapi karena fondasinya yang tidak kokoh, sistem itu pula lah yang membawanya pada jurang kehancuran politik untuk selamanya. Ia terkubur dalam sistem yang dibuatnya, meski jasanya dalam kemerdekaan dan penciptaan kesatuan bangsa tidak akan pernah dilupakan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya adalah sistem politik dengan baju demokrasi tetapi minus demokrasi. Soekarno ingin merasakan langsung memimpin di pemerintahan. Pada bulan pertama pelaksanaan demokrasi terpimpin, secara makro terlihat jelas proses kristalisasi yang cepat antara pendukung dan penentang terhadap gaya demokrasi baru ini. Siapa yang mendukung dibiarkan hidup, sedangkan yang menentang harus disingkirkan. Bagi saya, buku ini menggambarkan dialog kritis antara Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Soekarno, juga memberikan informasi kepada pembaca terkait dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Sebagai kajian sejarah, pengaturan sistematika dalam bab-bab buku ini sangat baik dan runtut. Buku ini sukses menjelaskan tujuan penulis dalam menulisnya. Keunggulan buku ini ada pada kekayaan tema dan kajian yang ditawarkan dalam menjawab pertanyaan persoalan percaturan Islam dan politik. Buku ini akan sangat bermanfaat untuk dibaca oleh para pembaca yang minat pada kajian politik Islam, demokrasi, dan negara. Meski isinya tidak sederhana, namun disajikan dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Sekian review buku dari saya, semoga dapat dipahami dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.